Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arni, perkenalkan, nama saya Rimas Bagus Priyambada, mahasiswa dari Prodi Akuntansi PJJ S1, kelas AK605, dengan NIM 2503010210035. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jawaban saya untuk soal UTS, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, yang terdiri dari 3 soal. Langsung saja, untuk soal yang pertama, ini ada soal akuisisi PT AIS oleh PT JAICA. Pertama-tama, saya tentukan nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT JAICA untuk mengakuisisi PT AIS dengan menghitung total biaya akuisisi, yaitu dari kas ditambah dengan penerbitan saham. Kasnya sebesar 600 juta, sedangkan penerbitan saham sebesar 1 miliar rupiah, sehingga diperoleh total biaya akuisisi sebesar 1,6 miliar rupiah. Selanjutnya saya menghitung nilai goodwill dari total biaya akuisisi dikurangi dengan nilai wajar aset bersih yang dimiliki PT AIS. Diperoleh nilai goodwill sebesar 280 juta rupiah. Kemudian untuk penjurnalan saya bagi menjadi 3, yaitu jurnal akuisisi aset dan liabilitas, lalu ada jurnal biaya langsung akuisisi, dan jurnal biaya penerbitan saham. Untuk jurnal akuisisi aset dan liabilitas, ini semua aset dicatat pada nilai wajar atau fair value. Aset-asetnya antara lain di debit ada cash, net receivables, inventory, land, building net, equipment net, paten, dan goodwill yang tadi juga diakuisisi di sisi debit. Serta liabilitas dan ekuitas dicatat di sisi kredit. Ada account payable, notes payable, liabilitas lainnya, cash, common stock atau saham biasa, dan agio saham. Dan untuk jurnal biaya langsung akuisisi, kita mendebit beban akuisisi yang dikeluarkan oleh PT JAICA dan mengkredit kasnya sebesar 8.000. Ini dalam ribuan rupiah, jadi sebesar 8 juta sebenarnya. Lalu untuk jurnal biaya penerbitan saham, kita mendebit akun agio saham sebesar 5 juta dan kas sebesar 5 juta di kredit. Lalu untuk soal nomor 2, ini ada PT Merapi yang membeli 100% PT Tubagus. Investasi awal PT Merapi itu mengeluarkan biaya sebesar 450.000 US dollar. Karena harga beli dan nilai buku dari PT Tubagus ini sama, jadi untuk goodwill di soal kali ini tidak ada. Sedangkan laba PT Tubagus di tahun 2000 sekian, karena di soal ada X, jadi kita asumsikan ada tahun 2021. Pendapatan PT Tubagus itu sebesar 315.000 US dollar, sedangkan bebannya itu sebesar 157.000 US dollar, yang terdiri dari 100.000 COGS, 40.000 beban penjualan dan administrasi, dan 17.000 depresiasi. Nah, untuk mendapatkan laba bersihnya, kita kurangkan dan pendapatan dengan beban. Lalu diperoleh laba bersih sebesar 158.000 US dollar. Lalu ada juga dividen dari PT Tubagus sebesar 5.000 US dollar. Nah, untuk jurnalnya, kita menggunakan 2 metode, yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Untuk metode ekuitas, ini kita jurnal untuk investasi awal, kita debit investasi dari modal yang dikeluarkan oleh PT Merapi, ini dikredit dengan akun investasi ke PT Tubagus sebesar 450.000 US dollar. Dan kita
mengkredit kasnya. Kasnya kita taruh di kredit. Lalu karena ini menggunakan metode ekuitas, kita perlu menjurnal juga pengakuan beban laba, yang mana kita peroleh besarannya yaitu persentase kepemilikan dari PT Merapi dikalikan dengan eh, pendapatan PT Bagus ini tadi, laba bersihnya. Jadi kita peroleh akun-akun seperti investasi ke PT Bagus ini dikredit dengan besaran 158.000 dan eh, akun yang kita taruh di kredit itu adalah pendapatan dari investasi. Lalu ada jurnal untuk pencatatan penerimaan dividen. Sama kita hitung proporsi kepemilikan dikali dengan 5.000 US dollar sesuai dengan dividen PT Tubagus tadi. Kita taruh kas di kredit dan investasi ke PT Tubagus kas di debit dan investasi ke PT Tubagus di kredit sebesar 5.000 US dollar. Lalu untuk metode biaya ini sama, bedanya hanya kita tidak memperhitungkan pengakuan beban bagian labanya. Jadi kita hanya menjurnal investasi awal dan pencatatan penerimaan dividen. Untuk jurnal eliminasi, kita hitung dulu return net earning-nya atau laba ditahan. Dengan kita mengurangkan saldo laba akhir dikurangi dengan laba bersih tahun 2021 atau 2031 ini. Ditambah dividen yang diumumkan, yaitu kita dapatkan return earning sebesar 97.000 US dollar. Setelah return earning kita dapatkan, kita buat jurnalnya, yaitu untuk akun-akun yang ada di kredit seperti saham biasa sebesar 210.000, return earning yang kita hitung tadi sebesar 97.000, dan pendapatan dari investasi itu bagus. Lalu untuk akun yang ada di kredit itu seperti dividen yang diumumkan sebesar 5.000 dan investasi ke PT Tubagus sebesar 520.000. Kemudian untuk soal yang nomor 3, kita eh, diminta untuk menganalisis penggabungan usaha Bank Mandiri. Untuk pertama-tama mari kita bahas bentuk penggabungannya. Nah, untuk Bank Mandiri sendiri ini melakukan yang disebut sebagai merger hukum. Nah, dalam hal ini 4 bank pendahulu yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan Bapindo mentransfer seluruh aset dan liabilitas mereka kepada Bank Mandiri sebagai surviving entity. Nah, keempat bank tersebut itu dibubarkan secara hukum tanpa harus melalui proses likuidasi konvensional, sehingga seluruh kegiatan usaha dan kewajibannya langsung berpindah ke Bank Mandiri. Lalu bagaimana perlakuan akuntansi biaya akuisisi dan penerbitan surat berharganya? Nah, pertama, untuk biaya akuisisi langsung, seperti biaya audit atau legal, diakui langsung sebagai beban di laporan laba rugi saat terjadi dan tidak dikapitalisasi ke aset. Yang kedua, untuk biaya penerbitan surat berharga, jika ada emisi saham, biaya penerbitannya diperlakukan sebagai pengurang tambahan modal di setor atau paid-in capital. Namun, jika yang diterbitkan itu adalah instrumen utang, maka biaya yang biaya tersebut akan mengurangi nilai nominal utang dan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
Sedangkan untuk goodwill, perhitungan dan penyajiannya, nah, goodwill itu secara teoritis adalah selisih lebih antara imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar aset neto yang teridentifikasi. Nah, dalam laporan posisi keuangan, goodwill itu disajikan sebagai aset tidak berwujud dan eh, diletakkan di bagian aset tidak lancar. Goodwill ini nggak diamortisasi, tapi wajib melalui impairment test atau uji penurunan nilai secara berkala. Eh, Khusus untuk kasus Bank Mandiri, pengukuran nilai wajarnya cukup kompleks. Jadi pengakuan awalnya seringkali merujuk pada catatan khusus terkait keterbatasan pengukuran di masa itu. Karena pengukuran di masa itu masih tidak secanggih sekarang. Nah, untuk poin C, penggunaan metode ekuitas dan metode biaya. Untuk kasus ini, metode ekuitas dan biaya itu sepertinya tidak relevan karena metode ekuitas dan biaya itu ditujukan untuk mencatat investasi pada entitas yang masih berdiri. Sementara pada kasus Bank Mandiri ini, yang terjadi adalah peleburan total aset dan liabilitas. Jadi bukan sekedar investasi saham. Nah, untuk poin D, untuk pengaruh signifikan, istilah ini merujuk pada kepemilikan saham 20-50% kalau menurut PSAK 15. Jadi dalam kasus Bank Mandiri ini tidak ada entitas yang punya pengaruh signifikan karena keempat bank peserta itu telah mengalami pelenyapan ya secara hukum, atau bisa dibilang melebur sepenuhnya menjadi bagian integral dari Bank Mandiri. Mungkin demikian presentasi dari saya untuk soal UTS mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Terima kasih Bu Arni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.